Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Yang terhormat guru kita semuanya, Bapak dan para santriwan, santriwati Pondok Pesantren Raudhatul Muta'alimin Cilendek yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih berkesempatan untuk mengkaji bait-bait alfiyah yang masih pada bab tasghir. Dan insyaallah pada kesempatan ini akan kita kaji 4 bait. Tapi sebelumnya marilah kita baca bait-baitnya terlebih dahulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kepada lugot pada bait yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alifut ta'nisi. Wa alifut ta'nisi. Sareng ari alif ta'nis. Sareng ari alif ta'nis. Haitsu mudda. Haitsu mudda. Dina sakira-kira dimamdudkeun itu alif ta'nis. Dina sakira-kira dimamdudkeun itu alif ta'nis. Wa ta'uhu. Wa ta'uhu. Sareng ta'na itu ta'nis. Sareng ta'na itu ta'nis. Udda. Udda. Eta direken itu alif ta'nis sareng ta'nis. Eta direken itu alif ta'nis sareng ta'nis. Munfasilaini. Munfasilaini. Kana nu narima kapisah duanana. Kana nu narima kapisah duanana. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Jamal Tulu Jajar yang barudak Jamal Tulu Jajar Jamal Tulu Jajar Tulu Jajar Tulu Jajar kapayun. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin telah menjelaskan dalam sabab, tapi dibahas dengan 2 bab. Permasalahan tasghir dengan muntahal jumu dengan tasghir. Kemarin aturannya sama. Ada aturan untuk muntahal jumu atau segat muntahal jumu, ada untuk tasghir dalam beberapa bait. Sekarang akan membahas pada 4 bait ini masalahnya yang khusus untuk tasghir saja, tidak ada kaitannya dengan segat muntahal jumu. Jadi dalam bait ini ada berbeda. Jadi kalau kemarin menjelaskan bahwa tasghir muntahal jumu dan tasghir, kalau dalam bait ini akan menjelaskan tentang hanya tasghir aja. Ini ada 8 masalah. Dalam bait ini ada 4 masalah. Dan berbeda kalimah dalam bait ini akan menjelaskan sakalimah tapi dianggap 2 kalimah. Sakalimah 2 kalimah itu 2 kalimah sakalimah tapi dianggap 2 kalimah. 1 kalimah dianggap 2 kalimah,
Yang pertama bisa ditasgir, yang keduanya tidak bisa ditasgir. Jadi kalau tasgir itu ingat ada 3 wajan. Untuk sulasi pu'ailun, untuk rubai pu'ailun, untuk humasi pu'ailun. Itu rumusnya. Pokoknya kalau membuat tasgir itu rumusnya ada 3. 1 untuk sulasi pu'ailun, untuk rubai pu'ailun, untuk humasi, dan selanjutnya pu'ailun. Itu udah dijelaskan. Pada kesempatan ini akan membahas 1 kalimah yang dianggap 2 kalimah, tapi yang bisa ditasgirnya adalah kalimah yang pertama. Bait pertama, wa alifut ta'nisi hesu mudda. Di dalam redaksinya alif ta'nis itu dianggap mudda. Maksudnya dianggap mudda di sini adalah alif ta'nis mamdudah. Ban alif ta'nis itu ada alif ta'nis mamdudah, ada alif ta'nis maksuroh. Jadi alif ta kalimah yang memakai alif ta'nis mamdudah, wa ta'uhu dan ta tanis. Di dalam bait ini ada 2 masalah. Kalimah yang memakai alif ta'nis mamdudah, yang pertama udda munfasilaini, dianggap berpisah antara yang pertama dengan yang kedua. Dianggap berpisah itu misalnya hamro'a. Hamro'a itu asalnya humrun. Humrun, 1 humrun, yang kedua alif ta'nis mamdudah. Antara humrun dengan alif ta'nis mamdudah itu dianggap pisah atau dianggap 2 kalimah. Berarti yang ditasgirnya yang pertama, yang keduanya nanti digabungkan. Kalau humrun jadi apa? Humairun apa? Humairun. Sok pakai alif ta'nis. Dan dipatahkan sebelum alif ta'nisnya. Humaira'u sok. Humairo itu dianggap 2 kalimah, dianggap dipisah. Kalimah humrun dengan alif ta'nis. Tapi yang harus ditasgirnya yang pertama. Hamro'u sok. Asalnya apa? Humrun. Sok humrun karena pu'ailun. Humaira'u apa? Humairo itu dianggap dipisah antara kalimahnya dengan alif ta'nisnya. Tapi yang harus ditasgirnya adalah kalimah yang pertama. Humrun humaira'u apa? Humrun humaira'u. Atau dahrojatan apa? Dahrojatan seberapa kalimah? 1 kalimah. Tapi antara dahroja dengan tak tanisnya dianggap pisah. Dahroja tantan. Dari dahrojanya kapar kalau wajan rubai pu'ailun apa? Pu'ailun. Dahrojan jadi apa? Duhai rojan apa? Duhai rojan. Sok pakai tak. Duhai rojatan apa? Duhai rojatan. Kesimpulannya kalimat 1 kalimat tapi dianggap 2 kalimat, dianggap berpisah di dalam alif ta'nis mamdudah. Contohnya hamro'u itu 1 kalimat, alif ta'nis mamdudah. Tetapi kalau di dalam bab tasgir, alif ta'nis mamdudah itu dianggap 2 kalimat. Yang harus ditasgirnya adalah kalimat yang pertama. Hamro'a sok. Hamro'a. Jadi apa? Humairo'a. Apa? Humairo'a. Dahrojatan. Dahrojatan. Jadi duhairojatan. Tak kalau rubah itu pu'ailun jadi apa? Duhairojatan apa? Duhairojatan. Kesimpulannya alif ta'nis mamdudah 1 kalimah kalau di dalam bab tasgir
dianggap dua kalimah. Antara kalimah dengan alif tanisnya dianggap berpisah. Yang harus ditasgirnya adalah kalimah yang pertama, hamroa sok. Jadi dah rojatan. Jadi apa? Sok baca santri tasgirnya hamroa. Jadi dah rojatan. Ya sudah, jangan simpulkan jang. Kesimpulan dari bait yang pertama, di dalam masalah tasgir itu ada beberapa huruf atau kalimat yang dianggap terpisah dari wazan tasgir. Dianggap terpisah. Karena dianggap terpisah seolah-olah itu menjadi dua kalimat, seolah-olah seperti itu. Yang pertama yaitu alif ta'nis mamdudah. Alif ta'nis mamdudah dianggap terpisah dari lafaz yang ditasgirkan. Contoh seperti tadi hamroa. Asalnya kan humrun. Nah, humrun. Kemudian ada alif ta'nis mamdudahnya jadi hamroa. Antara humrun dan alif ta'nis mamdudahnya seolah-olah terpisah. Ketika ditasgirkan maka alif ta'nis mamdudahnya itu tidak dianggap, dalam arti keberadaannya itu tidak dapat mengganggu proses pentasgiran lafaz humrun, hamroa. Ketika ditasgirkan jadi humairoa. Yang kedua tak ta'nis. Tak ta'nis tadi contohnya itu dahrojatan. Dahrojatan. Seolah-olah dahroja dengan tannya itu seolah-olah terpisah. Emang dianggap terpisah. Jadi taknya itu tidak mengganggu proses pentasgiran dahroja. Dahrojatan ketika ditasgirkan jadi puai ilun. Duhai rijatan. Ini baru dua di dalam bait ini, dua. Yang pertama alif ta'nis mamdudah, yang kedua tak ta'nis. Nah, sudah cukup. kita lanjutkan kepada bait yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kada eta tetepnya kitu deui. Sapertoskeun ieu alif ta'nis al-mazidu ari harap anu ditambahkeun akhiron di akhir lin nasabi pikeun nisbat wa ajuzul mudhafi sareng anu tungtung tina mudhaf wal murakkabi sareng anu tungtung tina tarkib majzi. Mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang ketiga, kalimat yang dianggap dua kalimat, yang pertama ditasgir, yang keduanya diikuti. Al-majidu harap yang ditambahkan, akhiron linasabi harap yang ditambahkan disimpan di akhir untuk nisbah. Artinya ia nisbah disimpan di akhir apabila ditasgir
yang ditasgirnya huruf yang kalimat yang pertama lalu ditambahkan ia nisbah. Contohnya bisrin apa? Bisrin wajan fi'lin berarti pu'lun. Busairiyun apa? Bisrin busairiyun. Apalagi coba contohnya? Abqariyun. Bakrun. Abqariyun. Abqarun. Abqariyun. Jadi tetap aja rumusnya wajan fu'ailun lah. Bisrin sok. Busairiyun. Bakrun. Bukairiyun. Baladun. Bulaidiyun. Arabun. Arabiyun. Urabiyun. Fu'ailun. Arabun. Uraibiyun. Sunda. Sundawiyun. Sudah. Fu'ailun pakai ya tasgir. Sok yang. Ya baru belum ya. Yang ketiga, yang keempat wa ajujul mudopi. Kalau jang restu tadi melugotkan dan di akhir mudop. Kalau Bapak mengartikan juj mudop. Jadi mudop itu ada mudop dan mudop ileh. Juj mudop itu mudop ileh. Jadi dalam mudop dan mudop ileh yang bisa ditasgirnya yang pertama. Jadi yang disebut sodar mudop. Jadi apabila mudop dan mudop ileh, juj mudopnya atau akhir mudopnya tidak usah ditasgir. Ya karena dianggap berpisah antara mudop dan mudop ileh. Maksudnya kalau mudop dan mudop ileh yang harus ditasgirnya itu mudopnya. Abdullahi sok. Mana mudop? Mana mudhaf ilaih? Berarti yang harus ditasgirnya kalimat apa? Abdun. Abdun fu'ailun jadi apa? Ubaidullahi apa? Abdullahi. Ubaidullahi. Abdu Samsin. Ubaidu Samsin. Abdur Rahman. Ubaidur Rahman. Kesimpulannya dalam bait ini yang pertama apabila kalimat ditambah dengan ia nisbah yang ditasgirnya kalimat sebelum ia nisbah. Contohnya seperti tadi bisrin jadi busairiyun, arabun uraubiyun. Yang kedua apabila kalimat digabungkan antara mudhaf dan mudhaf ilaih, yang keduanya tidak usah ditasgirkan, yang ditasgirkannya yang pertama. Contohnya Abdullahi jadi Ubaidullahi. Coba latihan. Bisrin jadi apa? Abdullahi. Abdu Samsin. Abdur Rahman. Sok yang apa? Yang ketiga apabila tarkib maji.
tarkib maji itu contohnya seperti alam tarkib maji seperti ba labaka. Ba asalnya ba labaka itu ba'lun bakun apa? Ba'lun bakun. Ba'lun pu'ailun jadi apa? Ba'lun ba labaka sok. Bu'ailabaka. Ba'labaka. Jadi ini lapan ba'lunnya ba'labaka. Jadi coba dari pertama Bisrin jadi apa? Abdullahi. Ba'labaka. Jadi dalam bait ini ada 3 masalah. Pertama, apabila kalimah digabungkan dengan iya nisbat, yang ditasgirnya kalimahnya ditambah iya nisbat. Yang kedua, kalimat apabila didopatkan antara mudhof dan mudhof ilaih, yang ditasgirnya mudhofnya. Yang ketiga, apabila alam tarkib maji, jadi alam tarkib maji contohnya ba'labaka, yang ditasgirnya yang pertama ba'labaka jadi bu'ailabaka apa? Bu'ailabaka. Sudah yang sudah tamat. Kesimpulan dari bait yang kedua, yang dianggap terpisah dari wazan tasgir selanjutnya yaitu ya nisbat. Ya nisbat dengan lafaz yang dinisbatkannya itu dianggap terpisah ketika ditasgirkan. Contoh tadi Bishrin. Kesimpulan dari bait yang kedua yaitu yang terpisah, yang dianggap terpisah dari wazan tasgir selanjutnya yaitu ya nisbat. Jadi ya nisbat itu dianggap terpisah dari lafaz yang dinisbatkannya ketika di dalam wazan tasgir. Contoh tadi Bishrin ketika dinisbatkan jadi ketika dinisbatkan jadi Bishriyun ya. Pu'ailun busai. Bishrin ketika dinisbatkan jadi Bishriyun, ketika ditasgirkan jadi Busyairiyun. Nah, antara Busyairun dengan iya-nya itu, dengan iya nisbatnya itu dianggap terpisah, dalam arti iya tersebut tidak masuk ke dalam wazan tasgir, keberadaannya itu tidak mengganggu wazan tasgir. Yang selanjutnya yaitu mudhof ilaih. Ada mudhof ilaih. Keberadaan mudhof ilaih itu tidak mengganggu proses tasgir si mudhof. Jadi yang ditasgir itu mudhofnya saja, sedangkan mudhof ilaih itu dianggap terpisah dari wazan tasgir, sehingga yang ditasgirkannya itu hanya mudhof. Contoh tadi Abdullah, Abdullahi, mana mudhofnya? Mana mudhof ilaihnya? Allahi. Ketika ditasgirkan, si mudhof ilaih lafaz Allah itu dianggap terpisah dari lafaz mudhof lafaz abdun, sehingga yang ditasgirkan hanya saja lafaz abdun. Abdullah ketika ditasgirkan jadi Ubaidullahi karena mudhof ilaihnya dianggap terpisah. Yang selanjutnya di dalam tarkib majzi. Di dalam tarkib majzi, contohnya ba'labaka, asalnya itu ba'lun yang menjadi sodar dan bakun yang menjadi ajuz. Ketika dijadikan tarkib majzi menjadi menjadi ba'labaka. Ketika ba'labaka ditasgir menjadi yang ditasgirnya itu yang pertama yang sodar tadi ajuznya, bakun tadi baka, nah itu dianggap terpisah dari ba'lun, sehingga yang ditasgir itu ba'lunnya saja yang pertama. Ba'labaka ditasgir jadi
buai la baka. Jadi keberadaan baka, bakun tadi dianggap terpisah dari saudaranya. Alhasil dari bait ini ada 3 yang dianggap terpisah itu. Yang pertama ya nisbat, yang kedua mudhof ilaih, dan yang ketiga juz dari murakab majzi. Tadi 2, di sini 3, jadi 5. Kita lanjutkan kepada bait yang ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wahakadha sareng eta tetep nya kitu deui sapertoskeun itu alif ta'nis ziyadata fa'lana ari panambah 2 dina lapad fa'lana min ba'di arba'in barina tetap tina sabada 4 hurufna kaza farona ari contona eta tetap sapertos lapad za'faron. Mangga sareng. Masalah yang keenam, masalah satu kalimah dianggap 2 kalimah yang harus ditasgirnya adalah kalimat pertama. Gambarannya wahakada jiyadata pa'lana. Jiyadah 2 di dalam wajan pa'lana, yaitu jiyadah alif nun. Pa'lana sok. Apa huruf akhirnya? Alif dan nun. Alif dan nun itu di huruf-huruf disebut huruf jaidah. Jiada alif nun dengan kalimahnya dianggap itu 2 kalimah. Yang pertama kalimahnya, yang kedua jiada alif nunnya. Jiada alif nunnya dibiarkan, yang ditasgirnya sebelum kalimah alif dan nun. Dalam bait akhirnya min ba'di arba'in, setelah kalimat 4 huruf. Wajan pa'lana setelah kalimat 4 huruf. Ja'parun sok. Berapa hurufnya? Ja'parun sok. Berapa hurufnya? 1 jim, 2 ain, 3 terus ro. Sok ja'parun. Pakai alif nun. Ja'paronu. Seolah-olah antara ja'par dengan jiada alif nun itu terpisah. Matak anu kudu ditasgir nate yang pertama yaitu ja'par. Apa? Sok ja'par masukkan kepada wajan fu'ailun. Ja'parun jadi ju'aipa jasok. Ju'aipa apa? Ju'aiparona sok. Ja'parun jadi apa? Sebelum alifnya kan kemarin harus dipatahkan. Ja'parun jadi paronu. Ju'aiparonu apa? Ja'parona. Ju'aiparona apa? Jadi kesimpulannya masalah yang keenam
apabila wajan fa'lana artinya kalimah yang memakai ziyadah alif nun setelah 4 hurufnya. Jadi yang ditasgirkannya yang pertama adalah ya 4 hurufnya. Contohnya Ja'farona, jadi sok sudah jangan sok ya. Keenam, masalah keenam. Kesimpulan dari bait yang ketiga yang dianggap terpisah dari wazan tasgir selanjutnya yang keenam, yaitu ziyadah alif nun yang terletak setelah 4 huruf. Ziyadah alif nun yang terletak setelah 4 huruf. Za'faron. Nah itu ada ziyadah alif nun dan terletak setelah 4 huruf. Nah itu pun ziyadah alif nun itu dianggap terpisah dari wazan tasgirnya ketika lafaz za'faron ditasgirkan. Za'faron ditasgirkan jadi fu'ailun jadi zu'aifiron. Nah antara za'far dan ziyadah alif nunnya itu dianggap terpisah sehingga keberadaan ziyadah alif nun itu tidak mengganggu proses pentasgiran lafaz za'farnya. Jadi sampai bait ini ada 6, tadi 5, di dalam bait ini 1, jadi 6. Kita lanjutkan kepada bait yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddir. Sareng kedah nang toskeun anjeun. Infisolama kana narima kapisahna huruf dalla parantos nuduhkeun itu ma ala tasniyatin kana tasniyah au jam'i tashihin atanapi kana jama' soheh jala anu parantos jelas itu jama' mangga sareng. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah yang kelima, bagaimana kalau mentasgir kalimah tasniyah? Kalimah tasniyah itu madala alasnaini bijiyadati alimin wa nunin fi akhirihi fi halati rofi wa ya'in wa nunin fi halati nasbi wal jari. Isim tasniyah adalah kalimat yang menunjukkan kepada dua ditambah dengan alif dan nun. Jadi jaidun jadi apa? Jaidun kalau di tasgir jadi fu'ailun apa? Jaidun jadi apa? Juaidun apa? Jaidun jadi fu'ailun jadi apa? Juyaidun apa? Rojulun jadi apa? Abdun. Sekarang bagaimana kalau tasniyah? Cara mentasgirkannya adalah antara kalimah mufrad dengan alat tasniyahnya alif dan nun itu dianggap berpisah. Maka kalau tasniyah alif nunnya disimpan dulu baru disambungkan. Coba abdun apa tasniyahnya? Abdani apa? Abdani. Coba tasgirkan. Ubaidani apa?
Rojulun kalau ditasgirkan. Rojulun kalau ditasgirkan. Pu'ailun jadi rojulun jadi. Rojulun jadi. Rojulani. Apa pu'ailani jadi apa? Sekali deui mufrad. Rojulun jadi apa? Pu'ailun apa? Rojulun jadi rojulani. Abdun jadi abdani. Jaidun juaidun. Jaidani pu'ailun. Jaidun jadi jaidani. Abdun abdani. Rojulun rojulani. Abdun abdani. Muslimun Musailimun apa? Sudah. Muslimani. Sudah. Au jam'i tasihin atau jama mudakar salim. Jama mudakar salim antara kalimah dengan ditambah waw dengan nun. Muslimun jadi muslimuna apa? Muslimuna sok. Jadi waw dan nunnya dibiarkan. Muslimuna jadi apa? Apa? Coba dari mufrad. Muslimun jadi apa? Muslimun. Muslimani. Muslimuna. Jaidun. Jaidani. Jaiduna. Solihun. Apa? Solihani. Solihuna. Muslimun. Muslimani. Muslimuna. Khalidun. Khalidun. Khalidani. Khaliduna. Kesimpulannya, kalimah yang tasgir, kalimah satu kalimah dianggap dua kalimah, ada 8 masalah. Yang pertama, wa alifut ta'nisi muda adalah alif ta'nis mamdudah. Yang kedua, wa ta'uhu munfasilaini uda. Yang kedua, tak tanis. Contoh yang pertama, hamro'a humairo'a. Contoh yang kedua, dah rojatan, duhai rojatan. Yang ketiga, kada al-majidu akhiron linasabi adalah kalimah yang ditambah dengan ya nisbah. Yang keempat adalah wajujul mudofi wal murokabi adalah kalimat antara mudof dan mudofileh yang harus ditasgirkan adalah mudof. Yang ketiga, yang keempat wal murokabi adalah alam tam tarkib maji yang harus ditasgirkan yang pertama. Yang kelima adalah kalimat yang memakai jiadah alif nun. Kelewat satu ya? Kelewat gak? Yang keenam udah. Yang ketujuh adalah kalimat
antara kalimat mufrad dengan alat tasniah. Jadi yang ditarkib, yang ditasgirnya mufradnya. Yang keenam jama mudakar salim. Sudah yang simpulkan dulu yang 8. Pakai contoh semuanya. Kesimpulan dari bait yang keempat dulu. Kesimpulan dari bait yang keempat ini. Permasalahan yang terpisah. Masih permasalahan yang terpisah dari wazan tasgir. Selanjutnya yaitu alamat tasniyah. Alamat tasniyah baik alif nun ataupun ya nun itu terpisah dari wazan tasgir. Contoh muslimun ketika ditasniyahkan jadi muslimani. Ketika ditasgirkan maka jadi musailimani. Nah, keberadaan alamat tasniyahnya itu seolah-olah terpisah dari muslimunnya itu. Jadi tidak mempengaruhi proses pentasgiran dari lafaz muslimun tersebut. Selanjutnya jama tashih. Alamat jama tashih alias jama mudzakkar salim atau jama muannas salim. Jadi alamat jama mudzakkar salim waw nun ya nun, alamat jama muannas salim alif dan ta. Nah, itu dianggap terpisah juga dari wazan tasgir. Jadi keberadaannya tidak dapat mengganggu proses pentasgiran lafaz jama tersebut. Contoh muslimuna. Muslimuna ketika ditasgirkan jadi musailimuna. Nah, antara waw dan nun dan muslimun itu seolah-olah terpisah, dianggap terpisah. Atau yang nasabnya muslimina misalkan jadi musailimina. Atau jama muannasnya muslimatun jadi musailimatun. Jadi di dalam bait ini ada dua. Yang pertama alamat tasniyah, yang kedua alamat jama soheh. Tapi yang dimaksud dengan jama soheh ada jama mudzakkar salim dan ada jama muannas salim. Di dalam bait yang pertama 2, di dalam bait yang kedua 3, di dalam bait yang ketiga 1, di dalam bait yang keempat 2. Jadi 8. Tapi ada yang dipecah 1, jama tashih tadi dipecah jadi 2, berarti semuanya 9 kalau secara detailnya semuanya. Tapi kalau secara bait 8. Yang pertama tadi alif ta'nis mamdudah. Contohnya hamra'u ditasgir jadi humaira'u. Yang kedua ta'nis. Tadi contohnya dahrojatan ketika ditasgir jadi duhai rijatan. Kemudian ya nisbat, yang ketiga ya nisbat. Contohnya abqariyun ketika ditasgir jadi ubae qiriyun fuailun. Yang keempat mudhof ilaih. Mudhof ilaih tidak diperhitungkan dalam arti terpisah tadi. Contohnya Abdullah jadi nah, yang kelima ajuz dari tarkib majzi itu tidak diperhitungkan juga dalam arti terpisah. Ba labaka jadi labaka. Yang keenam ziyadah alif nun setelah 4 huruf. Contohnya za'faranu ketika ditasgir jadi yang ketujuh ini alamat tasniyah muslimani tasgir jadi musailimani. Yang kedelapan jama tashih jama mudzakkar salim muslimuna tasgir jadi musailimuna. Yang jama tasihnya jama muannas salim muslimatun tasgir jadi musailimatu. Sudah cukup. Alhamdulillah untuk pembahasan 4 bait pada bab tasgir telah selesai. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mempraktekannya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri,
Mari kita doakan Bapak mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan zahir batin. Amin. Ditambah-tambah barokah dalam ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, mari kita baca doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.